hari ini? Sehat sekali. Ainur sudah sehat? Kalau gitu, berarti hari ini tidak ada yang izin atau sakit ya? Jangan semua kan berarti hari ini? Oke. Kalau gitu Ibu akan cek presensi terlebih dahulu. Kalian bisa setelah Ibu panggil namanya, kalian bisa mengungkapkan perasaan kalian hari ini itu seperti apa, oke? Mulai dari Ainur, Rohina, bagaimana suasana harimu hari ini? Oke, ini kayak Kiva, bagaimana suasana hatimu hari ini? Oke, Muhammad Ilham Al-Farizi, bagaimana Faris, bagaimana perasaanmu hari ini? Baik selalu. Oke, Muhammad David Al-Baihaqi, bagaimana perasaanmu hari ini? Selalu bahagia. Selalu bahagia. Boleh ya, sampai nanti ya. Terus Najwa dari Gita Kirana. Nicole Zaki Putra Aditama, bagaimana suasana hatimu hari ini? Bagian kamu juga. Oke. Sekarang Rizka Arita Dewi. Sylvia Azahwa. Tristan Rashid Pratama. Oke, karena kalian suasana hatinya senang, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Pancasila, Garuda Pancasila. Untuk semuanya bisa keluar dari kursi ke belakang kursi semua. Bisa dimulai? Icebreaking awal pembelajaran. 1, 2, 3. Tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, direntangkan, bukan pergelangan. Ajang depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Kanan semua, angkat kaki kedua. Ke atas tangan kita, diberikan semuanya. Dan kita bukan rajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Bisa? Sekali lagi ya. Sambil bernyanyi ya. Jangan gerak aja, dan bernyanyi ya. Ulangi yuk. Icebreaking awal pembelajaran. 1, 2, 3. Tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, direntangkan, bukan pergelangan. Ajung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua. Ke atas tangan kita, diberikan semuanya. Dan kita bukan yang rajin wahai teman.
Kalau tidak mengerjakan atau tidak membawanya, bintangnya akan dipotong. Nanti sebelum itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemarin kita belajar tentang tujuan penerapan nilai-nilai Pancasila. Pada hari ini kita akan belajar mengenai contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, tujuannya itu kita ada melalui gambar yang diberikan oleh guru, murid dapat menyebutkan 5 contoh penerapan nilai Pancasila dengan benar. Yang kedua, melalui PPT, murid dapat mengklasifikasikan contoh penerapan nilai Pancasila tiap sila-sila Pancasila dengan benar. Yang ketiga, melalui permainan nilai Pancasila, murid dapat menganalisis contoh penerapan nilai Pancasila sesuai dengan sila Pancasila dengan benar. Yang keempat, melalui LKM, murid dapat menyusun contoh penerapan yang didapat dari permainan ke dalam 3 lingkungan dengan benar. Jadi, kegiatan kita pada hari ini nanti, Ibu akan menanyakan kalian gambar. Terdapat 5 gambar dan kalian menyebutkan gambar 1 sampai 5 itu termasuk contoh penerapan sila yang beberapa saja. Setelah itu, Ibu akan memberikan materi mengenai contoh penerapan sila-sila dari sila pertama sampai sila kelima di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Setelah itu, setelah Ibu selesai menjelaskan materinya, kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Ada yang berisi 2 dan ada yang berisi 3. Nanti pembentukan kelompoknya akan disepin saja. Oke? Setelah itu kalian bermain ini, nilai Pancasila ini. Nanti kalian bermain ini cepet-cepetan dan banyak-banyakan, enggak banyak-banyak sih, cepet-cepetan menempel dan benar itu. Nanti diberi waktu selama 5 menit akan nanti ada 2 aktivitas, menempel di sini sama memilih contoh penerapan yang lain. Setelah itu nanti kalian mengerjakan LKM bersama kelompok. Dari pengerjaan ini kalian mendapatkan apa saja, terus habis itu kita koreksi bersama, yang benar akan mendapatkan bintang. Kelompok yang benar akan mendapatkan 1 bintang. Nanti bintangnya yang mendapat paling banyak itu akan menjadi pemenang pada pembelajaran hari ini. Nanti ada rewardnya. Sudah Ibu siapkan rewardnya. Nih, rewardnya sudah disiapkan, sama yang bintangnya masih lengkap 5 akan Ibu kasih apresiasi juga, reward. Oke? Paham kegiatan kita pada hari ini? Oke, kalau sudah paham, Ibu akan mengingatkan peraturan kelas kita yang akan kita laksanakan pada pembelajaran hari ini. Aturannya masih sama dengan kemarin, tidak boleh makan, boleh minum, terus tidak boleh lari-larian, tidak boleh ngomong sendiri, tidak boleh bermain dengan teman, dan harus menjawab ketika ditanya. Ketika kalian melanggar aturan itu, bintangnya akan Ibu potong. Sekarang Ibu akan bagikan bintangnya terlebih dahulu. Aku dan kalian mau lagi. Tapi ini siapa gak ada namanya? Rival ganteng, Sylvia, Naila, Daniel, nih. Terus Ilham Kece, Tristan Rashid. Yang belum dapat siapa? Ainur. Ini nanti harus menjaga bintangnya. Kalau kamu melanggar itu, kan Ibu gunting 1. Karena Sylvia tidak mengerjakan PR, sekarang Ibu akan gunting bintangnya Sylvia terlebih dahulu. Gunting ya, sesuai dengan kesepakatan ya. Mana? Mau gunting 1. Ibu akan membacakan kemarin yang mendapat peringatan siapa saja. Biar
Ilham udah 3 kali juga. Penting ya. Ya kan tahu. Terus Henny udah 2 kali, yang lain masih aman. Oke. Nah, sekarang ibu akan itu apa namanya, membahas PR terlebih dahulu. Silahkan keluarkan PR-nya. Yang pekerjaan rumah. Ya, yang pekerjaan rumah yang ada 5 soal esai itu. Silahkan dibacakan, kita koreksi secara singkat. Siapa yang mau jawab nomor 1? Aku. Oh, ini. Sholat, mengaji. Soalnya dulu dibacakan. Pertama, karena pekerjaan rumah dibuat dengan satu, sebutkan satu contoh penerapan nilai Pancasila sila ke-1 di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sholat, mengaji, berdoa, zikir. Yang di rumah apa? Di rumah sholat, Yang di sekolah? di sekolah sholat, Di rumah? mengaji, Yang di masyarakat? berdoa, berzikir. Yang lain apakah ada jawaban lain? Apa? Keluarga saling menghormati dan tidak memaksakan kehendak agama masing-masing. Di sekolah menghargai teman yang berbeda agama dan tidak mengganggu ibadah mereka. Di masyarakat bekerja sama dan hidup berdampingan secara rukun dengan pemeluk agama lain. Apakah ada yang sama jawabannya dengan Ilham? Betul. Betul. Lanjut. Saya gini weh. Setiap anak mulai dari Kafir tadi sudah, sekarang Tristan. Dilanjut nomor 2 aja. Nanti Tristan Rashid ya. Rashid itu baca yang nomor 2 di lingkungan sekolah, Sylvia di lingkungan keluarga, terus Henin siapa? Rizka di lingkungan masyarakat gitu ya. Urut-urut satu-satu gitu ya. Nanti kalau sudah sampai Henin balik lagi ke Kafir sampai selesai gitu. Oke? Pertama di lingkungan keluarga dulu. Keluarga, sekolah, masyarakat gitu. Sekarang Rashid nomor 2. Yang keluarga aja. Bacakan soalnya terlebih dahulu. Sebutkan satu contoh penerapan nilai Pancasila sila ke-2 di lingkungan keluarga. Masih terdapat sebagai orang yang belum tahu bunyi dari sila ke-2 Pancasila. Salah, itu bukan jawaban. Berarti Sylvia mau menjawab? Atau dilewat? Iya. Sekarang Rizka yang di sekolah. Sekolah menghormati guru dan teman yang berbeda agama. Nomor 2. Bukan, nomor 2 yang di sekolah. Sila kedua. Saling menolong teman. Ya. Si Naila, lingkungan masyarakat. Saling membantu antar sesama. Ya. Reva, nomor 3 di lingkungan keluarga. Ini enggak sekarang Henin di lingkungan sekolah. Berkumpul dengan teman di sekolah. Ya, terus Kafir di lingkungan masyarakat. Kerja bakti bersama. Oke, Ilham di nomor 4, yang lingkungan keluarga. Musyawarah bersama warga. Sama-sama warga. Yang di keluarga. Soalnya dibaca dulu. Sebutkan satu contoh penerapan nilai Pancasila ke-4 lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ya, sebutkan yang di lingkungan keluarga. Punyamu apa? Musyawarah bersama warga. Oke, Rashid. Nomor 4 yang lingkungan sekolah. Pada saat masyarakat lingkungan sekolah Ya. ya.
Yang mana berarti? Yang mana? Coba dibantu temannya. Bagian dia yang mana? Pilkada itu. Pilkada dan pilpres, apakah itu contoh penerapan sila keempat? Lanjut ya Rashid ya. Sekarang Rizka nomor 4 ya, lingkungan sekolah. Melakukan musyawarah untuk memilih tema perkara. Ya betul. Naila yang di masyarakat. Mengikuti pemilihan. Terus Reval nomor 5 yang keluarga. Tidak boleh membeda-bedakan. Ya, itu harus adil kalau sistem anggota keluarga. Ini adil sekolah. Oke, Mafir yang di masyarakat terakhir nomor 5 yang di masyarakat, lingkungan masyarakat. Adil, tidak memilih teman. Masyarakat yang di masyarakat Harus adil. ya harus adil dalam kalau di masyarakat tadi. Nah, itu tadi PR kalian itu berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ibu akan melihatkan nih. Siapakah? Sila keberapakah aku? Tidak. Ada yang tahu? Gambar 1, 2, 3, 4, 5 itu sila keberapa saja? Coba gambar yang ini. Satu. Ini sila keberapa? Kenapa sila pertama? Apakah ini agamanya sama? Oke, berarti kita harus menghormati apa kalau gini? Ya. Yang kedua ini gambar apa? Ini tuh sedang sama keluarganya. Terus ini sedang apa ini? Ngomong-ngomong ini berarti mereka sedang apa? Ya, musyawarah untuk menentukan apa ini ada gambar-gambar ini. Berarti mereka mau kemana ini? Ya, berarti musyawarah untuk bersama. Oke, gambar ketiga, apakah ini contoh penerapan sila yang benar? Ini di mana? Terus kenapa ini ada orang yang main di jalan? Apakah ini benar? Berarti kalau seperti ini penerapannya harus apa? Tidak boleh apa kita? Ya harus menaati apa? Aturan. Ya, berarti kita harus menaati aturan yang ada di jalan. Masa bermain di jalan kan? Kalau bermain berarti tempatnya di mana? Di rumah, bisa di halaman, di lapangan. Berarti ini menerapkan sila yang berapa? Iya, itu kelima karena tidak menaati aturan. Terus yang ini kerja bakti ini. Ya, persatuan. Kenapa ini melambangkan sila yang ketiga? Ya, betul. Yang terakhir. Kenapa sila kedua? Oke. Jadi kalau menjenguk orang sakit itu termasuk sila keberapa? Kenapa itu termasuk sila kedua? Ya betul, karena sila kedua itu mempunyai nilai kemanusiaan. Oke, sekarang ibu akan memberikan penekanan materi. Sebelum itu ibu akan memberikan pertanyaan pematik. Ceritakan contoh nyata yang pernah kamu lakukan yang menunjukkan sikap sesuai sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian sebutkan contoh penerapan sila apa yang telah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang ya,
berarti. Nah, sekarang gua akan menjelaskan mengenai contoh-contoh penerapan Pancasila. Yang pertama, di sila pertama bunyinya apa? Nah, pada sila pertama ini contoh penerapannya di lingkungan keluarga itu ada berdua kita hendak melakukan suatu kegiatan. Terus yang kedua ada bersilaturahmi dengan anggota keluarga, dan yang ketiga melakukan ibadah bersama keluarga. Next, yang untuk lingkungan sekolah yang pertama itu mempunyai contoh penerapan seperti melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, berdoa saat memulai pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Yang ketiga, menghormati semua warga sekolah. Yang keempat, mengikuti kegiatan kerohanian di sekolah. Kegiatan kerohanian di sekolah itu yang seperti apa sih? Karena di SD kita mayoritas beragama Islam, berarti kegiatan kerohanian di sekolah itu seperti pembiasaan Asmaul Husna di pagi hari, seperti yang telah kita lakukan tadi. Terus sholat duha yang kalian lakukan pada hari Rabu kemarin itu adalah contoh kegiatan kerohanian di sekolah. Selain itu juga sholat zuhur berjamaah sebelum pulang itu juga termasuk ke dalam kegiatan kerohanian. Ya, penerapan sila pertama di sekolah. Yang kedua, yang terakhir, menghormati dan menghargai teman yang sedang menjalankan ibadah. Jadi, contoh penerapan yang terakhir ini adalah kalian menghargai dan menghormati itu seperti apa contohnya? Jadi, ketika teman kalian ada yang sholat atau berdoa itu jangan diganggu. Siapa yang di sini masih mengganggu temannya waktu sholat? Ayo, kamu siapa? Ilham, mengganggu tidak? Kalau ada temannya yang wudhu diganggu atau tidak? Benar? Benar Cynthia? Nah, itu berarti tidak boleh diterapkan karena itu bukan penerapan, tidak sesuai dengan penerapan sila-sila. Oke? Bisa dilanjut? Oke. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat itu contohnya seperti menghormati perbedaan tetangga yang berbeda agama. Tetangga kalian ada yang agamanya beda? Enggak ada? Islam semua? Di tempatnya di guru ada tetangganya guru yang agamanya Kristen atau Katolik. Jadi di setiap per bulan atau per minggu itu ada ibadah di rumahnya. Itu ibadahnya enggak di rumah. Setiap sore itu ibadahnya seperti nyanyi-nyanyi lagu kerohaniannya. Oke, enggak di rumah. Selanjutnya, menjalankan ibadah sesuai tata cara agama masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama kepada penganut agama lain. Jadi kita tidak boleh memaksakan agama kita ke agama yang lain. Jadi kita harus saling menghormati, tidak boleh saling memaksa. Terus yang keempat, ikut serta dalam dan membantu acara keagamaan yang dilaksanakan di lingkungan sekitar. Kita boleh membantu orang yang mempunyai agama yang lain, atau ketika rumah kita dekat dengan tempat ibadah lain, kita bisa membantu ketika ada acara dalam agama tersebut, tempat ibadah tersebut, kita bisa membantu
berbuat baik itu termasuk ke dalam menjaga nama baik keluarga, tidak melakukan kegiatan yang tercela. Selanjutnya, saling membantu antara anggota keluarga. Kalian membantu tidak? Ada yang tidak pernah membantu anggota keluarganya? Membantunya seperti apa? Ya, membantu orang tua, nenek, ataupun membantu saudara. Terus menghormati nasihat dari anggota keluarga. Jika kita dinasihati oleh anggota keluarga, kita harus menerimanya dan mendengarkannya. Yang terakhir, menjunjung tinggi nilai luhur keluarga. Untuk lingkungan sekolah, contohnya ada membantu teman yang mengalami musibah. Selain itu, mengembangkan sikap tegang rasa dengan teman. Ada yang tahu tegang rasa itu apa? Tegang rasa itu seperti menghormati teman. Terus menjunjung tinggi kesopanan di sekolah. Kita kalau di sekolah, kalau mau menerapkan sila kedua harus sopan kepada siapapun yang ada di sekolah. Anggota sekolah itu ada guru, staf, terus siswa-siswa kelas 1 sampai kelas 6 itu termasuk anggota sekolah. Jadi kalian harus menghormati anggota sekolah, masyarakat. Terus saling menasihati dengan teman jika melakukan kesalahan. Jika kalian melihat teman kalian melakukan kesalahan, berarti tindakan apa yang harus kita lakukan? Selain menasihati ya, yang paling penting adalah mengingatkan kalau itu tindakan yang tidak benar. Untuk di lingkungan masyarakat, contohnya itu seperti membantu korban bencana alam, memberikan sedekah kepada fakir miskin, tidak menyakiti orang lain, tidak membuat gaduh saat tetangga sakit atau terkena musibah. Untuk sila kedua, contoh penerapannya sudah paham? Sudah semua? Jadi sudah paham? Bisa dilanjut? Sekarang sila ketiga. Sila ketiga contohnya di lingkungan keluarga itu saling menyayangi, tolong menolong, dan gotong royong dengan semua anggota keluarga. Yang kedua, tidak memaksa kehendak dengan anggota keluarga. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan keluarga daripada kepentingan pribadi. Yang keempat, membina kerukunan dan keutuhan keluarga. Paham? Oke, sekarang sila ketiga di lingkungan sekolah. Itu contohnya mengikuti upacara bendera dengan tertib. Kemarin hari Senin sudah tertib belum? Sudah, sudah. Apakah ada yang melakukan kesalahan kemarin hari Senin? Ilham kemarin melakukan kesalahan? Iya, waktu awal itu kamu mau menyiapkan itu kamu salah instruksi kan? Berarti untuk minggu depan Ilham harus memperbaiki kesalahannya. Tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama ya. Yang kedua, giat belajar dan mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Jadi kalian harus mengikuti ekstra yang ada di sekolah. Yang wajib itu harus kalian ikuti. Yang wajib ada ekstra apa saja? Dan yang wajib ya, khususnya untuk ekstra pramuka dan jambet kalian harus selalu mengikutinya, oke? Nanti pramuka. Ya, terus menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Tadi sudah piket belum? Yang piket siapa? Hari ini. Nanti piket ya. Karena kebersihan itu juga termasuk contoh penerapan sila yang ketiga. Berteman atau bergaul dengan semua teman tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Siapa di sini yang bertemannya pilih-pilih? Ada tidak? Nah, kita
Untuk sila kelima paham? Oke, kalau paham kita lanjut untuk sila keempat. Sila keempat contohnya di lingkungan keluarga itu melakukan diskusi keluarga untuk hal-hal yang diputuskan bersama. Yang kedua, menghargai dan menghormati pendapat keluarga. Dan yang terakhir, tidak mementingkan dan mencela kekurangan keluarga saat berbicara dalam diskusi keluarga. Jadi kalau ada pertemuan atau perkumpulan keluarga, kalian tidak boleh mencela atau memotong pembicaraan orang lain karena itu tidak sopan. Oke? Paham? Oke. Yang kedua, lingkungan sekolah. Contohnya seperti melakukan diskusi kelompok. Terus melakukan musyawarah untuk pembagian tugas kelompok. Melakukan vote tahu vote? Iya, tahu voting. Melakukan voting saat pemilihan ketua kelas dan menerima teman kita yang menjadi ketua kelompok melalui vote dan musyawarah. Jadi kalau sudah vote itu kita harus menerima dengan lapang dada, oke? Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Contoh sila keempatnya ada melakukan musyawarah dalam pemilihan ketua RT dan RW, musyawarah dan gotong royong saat kerja bakti, dan pemberdayaan badan musyawarah desa. Paham di sila keempat? Terakhir, sila kelima. Di lingkungan keluarga itu ada tidak bersikap boros dan rajin menabung. Terus mau bekerja keras serta rajin belajar dan tidak mengatur waktu untuk belajar. Jadi untuk penerapan sila kelima itu kita harus pintar-pintar mengatur waktu kita untuk belajar, terus rajin menabung dan mau bekerja keras. Oke. Sila ke-5, lingkungan sekolah. Contohnya belajar yang giat agar mendapat prestasi, menghemat uang jajan agar bisa menabung. Siapa yang di sini uang jajannya mesti dihabiskan? Siapa yang suka menabung? Benar, menabung apa menabung? Oke. Terus yang ketiga, membantu teman yang mengalami kesulitan belajar, tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan jika di sekolah. Ada yang menggunakan perhiasan yang berlebihan? Itu tidak boleh ya. Terus mengikuti proses pembelajaran dengan tekun dan disiplin. Bisa dilanjut? Ya. Yang terakhir, lingkungan masyarakat. Yang pertama ada menjalankan kewajiban dan menghormati hal orang lain. Melakukan kegiatan sosial. Contohnya apa kegiatan sosial? Pengajian, sosial tuh kerja bakti, apalagi piknik desa. Terus melakukan menaati peraturan lalu lintas dan bersikap adil kepada setiap orang yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, ini tadi adalah penjelasan mengenai penerapan 5 sila Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sudah paham semua sebelum kita bermain? Oke, kalau sudah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok terlebih dahulu. Kelompoknya disepin saja ya. Nah, buat video. Silakan tulis kelompok 1 sampai kelompok 4. Ini kan kalau dibagi kelompok menjadi 4 itu ada yang berisi 2 sama 3. Mana ya kelompok mana yang mau diisi 3 kelompok 3 orang? 1, 2, 3, 4. Kelompok 4 setuju semua? Setuju? Setuju tidak? Yang keras? Oke, yang 4 kira
kedua kelompok 2, ketiga kelompok 4, ketiga kelompok 3, keempat kelompok 4 dan seterusnya ya. Kita mulai bisa? Kelompok 1 siapakah dia? Naila. Oh, Rasyid. Kelompok 2 ada siapa? Ilham. Rasyid sama Ilham. Setuju? Kok sini sih? Tadi kan kesepakatannya di kelompok 2 ya? Oh iya jelas. Sini Ilham. Sekarang untuk kelompok 3. Siapakah kelompok 3?
Nah, jadi diingat-ingat kelompok 1 sekarang menjadi kelompok sila 4. Kelompok 2 sekarang menjadi sila ke-5. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 2. Kelompok 3 menjadi sila pertama. Kelompok 3 mana? Sila pertama ya. Terus kelompok 4 menjadi sila ke-2. Diingat-ingat silanya, oke? Kalau sudah, Ibu akan menjelaskan cara bermain ini. Nilai Pancasilanya. Bermainnya di sini saja. Diingat-ingat silanya. Oke, silakan duduk dulu di bangkunya masing-masing. Belum sakit. Ya. Oke, jadi permainannya adalah Ibu akan membagikan kartu sila. Setiap kelompok akan mendapatkan 6 kartu. Kartu bergambar lambang sila. Jadi caranya adalah kalian harus mencari di sini. Akan Ibu beri waktu 3 menit. Cukup 3 menit, ini cepat-cepatan untuk mencari pemenang ya. Jadi Ibu akan beri waktu 3 menit untuk mencari untuk menempelkan kartu. Dengarkan dulu ya, Rival. Untuk menempelkan kartunya pada nomor berapa? Oke, di sini ada nomornya kan. Nanti kalian tempel ke nomor berapa. Misal bintang ini di nomor sini atau mana gitu. Paham? Paham? Paham caranya, Fit? Oke, setelah itu Ibu di sini juga mempunyai permisi, mempunyai kartu juga, kartu ini. Kalau ini tadi kartu bintang, ini kartu contoh penerapannya. Nah, Ibu tata dulu. Geser. Nah, di sini kalian juga memilih 3 cepet-cepetan selama 3 menit juga. 2 menit aja sih. Nah, oke. Bentar. Nah, kalau sudah, di sini akan Ibu tempelkan 5 gambar silanya. Kalian pilih ini, terus buat taruh di atas gambar ini. Dari kartu ini kalian pilih 3 juga taruh di sini nanti. Oke? Paham? Paham caranya? Paham semua? Jadi pertama adalah kalian menempelkan kartu bintang di sini. 3 kartu bintang selama 3 menit. Setelah itu kalian mencari kartu aktivitas ini yang menerapkan contoh dari sila yang telah dipilih. Oke? 3 aja. Paham semua? Kalau paham silakan duduk. Ibu akan memberikan kartu gambarnya. Kelompok sila pertama tadi siapa? Kelompok 3. Oke. Terus ini mana, Bu? Kelompok 3. Terus sila 5 tidak ada. Kita lewat sila kedua. Ini dulu. Sila ketiga, sila keempat siapa? Sila keempat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus di situ sila kedua. Ketiga siapa? Ada nggak ketiga? Ketiga juga ada nggak? Sila ke-1. Sila kelima tuh ada. Inam sama Rista. Nih, kelompok Inam sama Rista. Oke. Terus sila kedua ya. Sila kedua. Oke.
Tadi yang mengambil ini, kalian pasangkan dengan kartunya. Gini. Jadi 3 nanti bisa dibolak-balik gitu. Ibu kasih paket. Ini ya, dikasih paket nanti dalamnya. Paketnya akan ibu berikan. Duduk dulu, jangan dilihat dong, jangan dicari dulu dong. Belum ada waktunya. Nih, setiap kelompok ibu berikan 3 paket. Ini harus cukup untuk kegiatan sini dan sini ya. Kalian tahu paket? Kayak gini. Ya. Berarti diginiin Bu. Digituin. Sekarang. Bentar dong, waktunya belum. Kak, tambah dulu ya. Gimana? Oke, sekarang ya, silahkan tekniknya ditambahkan di bintangnya terlebih dahulu. Dibagi, itu bisa dibagi kecil-kecil. Silahkan. Itu bisa dikecil-kecilin, biar cukup. Ini mau tahu coba aja dong. Dibuka dulu plastiknya. Iya. Bisa kok, atau mau pakai guntingnya? Pakai tangan harusnya bisa. Jangan gitu dulu dong, jangan gitu dulu. Oke, tempelin dulu cepat. Terus dipaham menyakin waktunya. 3 menit aja. Jangan dilihat dulu dong. Ya, 3 menit ya. 5 menit kebanyakan ya. 4 menit ah. 3 menit aja biar cepat dulu. Mulai Ibu. Misalnya gitu jadinya. Ini tak duwe. Maca. Balik aja dulu. Terus mulai itu. Sudah semua? Silahkan kalian lagi. Oke, kalau sudah duduk dulu. Silakan keluar dari meja. Biar mainnya gampang. Merapat dengan kelompoknya masing-masing. Belum. Tangan jangan
Ayo, 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 ayo. Tempelan, tempelan. Harus mendapat tempelan semua. Ayo. Iya, 6. Yang di sini gambarnya 3 aja loh ya. Yang di kartu contohnya 3, yang lain ditempelkan di sini. Yang di papan, 3 di papan, 3 di kartu. 3 di papan, 3 di kartu. Ayo, 3 di papan dan 3 di kartu. Ayo, ayo. Waktunya tinggal 2 menit lagi. 2 menit lagi. Di papan dan di kartu. Jangan sampai balik. Nanti tidak akan mendapat poin. Ayo. 1 menit 5 menit. Kalau kelompok yang sudah, silakan maju ke depan. Kelompok yang sudah menempel semua, silakan maju ya di depan biar ikut tulis. Nanti pemenangnya yang paling cepat dan paling banyak benar. Yang paling cepat silakan maju ke depan kalau sudah. Tapi tulis lagi mana ya? Satu menit lagi. 1 menit lagi. Lima puluh lima detik. 45 detik lagi. Kalau sudah silakan maju ke depan. Kelompok yang sudah bersama kelompoknya maju ke depan. 35 detik. 35 detik lagi. 25 detik. 25 detik. Ayo, 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 ayo. Bener ya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau sudah silakan stop, angkat tangannya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Coba. Ini toh. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian LKM. LKM-nya dikerjakan bersama kelompok. Oke, sekarang kalian sudah mendapatkan kartu kalian sendiri, sudah dipegang masing-masing dan sudah ditempel sini. Oke, kalau sudah, Ibu akan membagikan LKM-nya. Di sini ada nama kelompok. Kalian tuliskan nama kelompoknya, kelompok apa, sila apa, dan nama anggotanya. Oke, paham? Kalau sudah, tuliskan sila Pancasila apa yang kalian dapat di sini. Oke, kalau sudah, sini tuliskan nomor gambarnya. Setiap gambar ini ada nomornya. Kalian tulis dapat nomor berapa saja dan colok penerapannya apa di sini. Sebanyak yang kalian temukan. Oke. Kalau sudah, sekarang gua akan bagikan LKM-nya. Satu kelompok satu. Ya, satu kelompok satu. Ini mau dikerjakan Kelompoknya kelompok 4. kelompok kamu kelompok sila berapa? Nama kelompok. Iya.
ya kalau mau cepat gitu berarti. Ini mau ngerjain berapa menit? 5? 10? 10 menit. Cuma akan nulis loh ya. 10 menit. Dimulai dari sekarang. Dikerjakan bersama kelompok karena nanti akan ada penilaian peer assessment yang menilai kelompok lain. Ya kelompoknya membantu. Ya. Kalau enggak nanti kalian nggak gitu loh, dinilai jelek loh sama kelompok lain loh. Iya, ini nomor gambar. Iya, itu nomor kelompoknya. Ditulis keterangannya apa loh, contohnya apa dituliskan juga loh ya. Sebanyak yang kalian dapatkan. Kalau dapat 5 tulis 5, kalau 1 1. Silakan tulis lagi. Kerjasamanya ya. Kunci ibu apakah di situ? Antrian. Benar apa sebenarnya? Gimana berpakat dulu? Sudah? 5 menit lagi. Sama bunyinya. Tuliskan sila dan bunyinya ya. Kalian dapat sila yang berapa? Tuliskan beserta bunyinya. Adilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bendera dengan tertib. 5 menit
lagi. Oke. Boleh, boleh. Ayo, Ilham sama Kafir membahas apa? Membahas pembelajaran tidak boleh ya? Kok boleh? Kebijaksanaan dalam kebijaksanaan Sudah selesai semua? Yang kalau sudah, tunggu temannya yang belum. Kelompok sini sudah? Sudah semua? Kelompoknya masih sudah? Oke, kalau sudah, sekarang kegiatan kita adalah kalau kalian melihat itu, fit assessment. Oke. Nah, tambah satu. Bisa dilanjut? Nah, sekarang aktivitas selanjutnya adalah kita mengkoreksi kelompok benar atau salahnya dalam menempel kartu gambar dan kartu contoh pengertiannya. Nah, sembari mengkoreksi itu akan membagikan kuesioner peer assessment ini dikerjakan untuk menilai kelompok temannya. Jadi kelompok satu menilai kelompok satu menilai kelompok dua menilai kelompok tiga menilai kelompok empat, dan kelompok empat menilai kelompok satu. Oke? Paham? Nah, cara mengisinya seperti biasa, ada nama dan kelompok yang dinilai. Nama ini ditulis nama kelompokmu ada siapa saja. Setelah itu ada 5 pernyataan. Yang pertama, apakah kelompok mencari contoh penerapannya dari Pancasila Ilham sama Rizka? Bisa diulang dulu. Pernyataan satu ya. Apakah kelompok dapat menemukan 6 contoh penerapan nilai Pancasila sesuai dengan sila yang dipilih? Terus apakah kelompok menuliskan yang dipilih tadi ada 6 atau tidak? Terus apakah kelompok bekerja sama dalam menyelesaikan permainan? Dan apakah kelompok saling membantu anggota kelompoknya dalam mengerjakan permainan? Oke? Silakan tulis nama dan kelompok yang dinilai. Namamu sama Ika. Ya, nggak usah panggilan aja. Rival, jangan lupa tanya. Rival kelompok 1, 2. Jadi setiap 3 kali peringatan lagi gunting 3 gunting gitu ya. Kan udah digunting 1, sekarang peringatan 1, dan sama Rizka 1. Nanti kalau sudah peringatan 3 digunting gitu nih. Oke? Tapi juga ikutan main. Main take it. Oke, kalau sudah silahkan LKM-nya ditukar juga dengan kelompok. Ditukar. Kamu nilai kelompoknya apa? Berarti kamu sini. Ini kelompok 4. Boleh ini sini. Ini kelompok kedua. Kamu sini. Ini Sebelah sana. ini kelompok 2. Kelompok 3 mana? Kayak rapid. Kelompok 3 sini. Ini juga.
yang benar atau tidak. Ibu akan menentukan. Nah, setiap di dalam LKPD itu benar, kalian tambahkan satu bintang di LKPD-nya. Ya, di LKM maksudnya. Di sini nih, di pinggirannya. Oh, di pinggirannya gini ya, nempelnya ya. Kelompok 2 bisa mendengar kan? Tadi suruh ngapain? Nempelkan di sini kalau benar. Kalau salah tidak usah ditempelkan bintangnya. Nanti kalau yang paling banyak itu akan menjadi pemenangnya. Kita ambil satu pemenang saja. Banyak dan benar, oke? Nah, sekarang ibu akan menjadi korektornya. Karena sila pertama tidak, sila berapa yang tidak ada berarti? 3. Sila ketiga tidak ada. Sekarang kelompok 1, kalian mengoreksi sila berapa itu? Sila kedua. Ibu akan menayangkan sila kedua di sini. Silakan dicocokkan ya. Oke, silakan dibacakan. Dibacakan itu ada apa saja? Itu yang pertama. Tidak mengajak teman yang mendapatkan nilai rendah. Nomor berapa? Benar, di sini apakah ada? Tidak. Enggak merasa berarti menghormati, menjunjung kesopanan, betul. Beri bintang 1. Terus apa lagi? Nomor 8. Membantu teman yang terkena musibah. Apakah ada? Oke, beri bintang 1. Ambil bintangnya dan ditempelkan. Yang 1 tadi sudah benar, dikasih bintang. Setiap pernyataan benar dikasih bintang. Ya, Rashid bisa membantu mengelompokkan bintangnya. Nomor gambar ke-46. Ya, Tidak mengajak teman yang mendapatkan nilai rendah. ya betul. Terus apa lagi? Sama nomor 1. Sama. Oke, kita contohkan nomor 1. Tapi sama di sini. Sama dia pilih. Nah, di sini apa? Tulisannya. Tidak mengejek teman yang mendapat nilai rendah. Tuh. Terus yang kedua apa? 8 ya. Nomor 8 mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Membantu teman yang terkena musibah. Tuh. Terus nomor 46. Ada 2 berarti? Ya betul. Nomor gambar 34. Belajar tepat waktu. Mana 34? Ini belajar tepat waktu. Di situ kok? Kamu nggak ada di situ kok menuliskan ini? Berarti salah. Oh ya Allah, ya benar berarti. Betul. Terus. Nomor gambar 28. Ah. Nomor 8 nilai keberhasilan. Membantu teman yang kesulitan belajar. Betul. Berarti mendapat bintang 5. 5. Iya. Kelompok sini mendapat bintang 5. Tulis sini ya. Kelompok berapa sih tadi? 4. Kelompok 4 mendapatkan 5 bintang. Kelompok 2, Bu. Kelompok 4. Kalian kan cocokkan kelompok 4. Oke, selanjutnya. Sekarang kelompok 2. Kalian cocokkan kelompok berapa? 20. Oke. Sekarang dibacakan. Nomor 42. Mana 42? Musyawarah untuk memilih ketua kelas. Ketua RT atau RW. Tuh, kasih bintang 1. Ilham bisa membantu mengelompokkan bintang.
jadi mendapat bintang karena salah menulis. Upacara bendera itu ada tidak? Berarti kita apa? Silakan kelompok dua. Kalian mengisi ininya, dicocokkan sesuai ini ya. Oke, sekarang kelompok 3. Kalian menilai kelompok berapa? Yuk, 5. Nanti cepetan nanti. Ini kelompok berapa ini? Ini tadi berarti kalian mau di sini ya. Oke? Ganti kelompok 4. Sesuai dengan ini dewe. Jadi pandangannya repeat assessment sesuai dengan kalian cocokkan kelompok berapa? Kelompok 3 cocokkan kelompok berapa? Berarti kamu milih lebih banyak yang mana? Lebih banyak aja ya berarti. Jadi kalian menilai sini, sini menilai sini. Oke? Sekarang ayo. Nggak jadi. Jadi kelompok 1 menilai kelompok 2, kelompok 2 menilai kelompok dia kelompok 10. Yo, Demin. Betul. Lanjut. Nomor berapa? Ya. Betul. Nomor lagi. Berapa? Lanjut nomor 16. Saling membantu anggota keluarga. Ya, betul. Apa lagi? Nomor gambar 38. Adil dengan semua anggota keluarga. Ya, kasih kita. Nomor berapa? Menjaga Bingung benar atau salah? Tidak mendapat poin. Jadi menasihati atau menasihati yang benar? Menasihati nggak apa-apa, salah. Salah betul. Benar nggak? Ya wes salah. Berarti mendapat bintang berapa? Oke. Tadi kelompok 2 nilai kelompok berapa? Kelompok 2 tadi menilai kelompok berapa? Berapa bintangnya? 4. Bintang atau 5? Kelompok 3 menilai kelompok berapa? Kelompok 2. Bintangnya berapa? Oke. Terakhir kelompok 4. Kamu menilai kelompok berapa? 3. Menilai kelompok 3? Oke. Yuk. Nomor 25. Mana 25? Dibaca. Bersilaturahmi dengan keluarga.
yang jadi ketua kelas. jadi nggak suka Kalau tidak lengkap mau disalahin apa tidak? salah. Correct. Berarti dia dapat 5. Nanti dicampur. Oke, lanjut. Ibadah sesuai kepercayaan agama masing-masing. Betul. Tuh, sudah. Memberi sedekah kepada fakir miskin. Tuh. Terakhir. 36. Ibadah sesuai tata cara agama masing-masing. 36. Cek. Tadi peraturannya menempel di sini 3 dan memilih 3. Kelompoknya Ainur apakah sudah benar menempel dan menaruh di situ? Di sini mana kelompokmu? Ada tidak di sini? Berarti tidak menaati aturan. Tadi cara bermainnya ditempel di sini 3 dan di sana semua 5. Berarti salah atau benar? Berarti di sini cuma 3, di sini harusnya berapa? 3 kan? Berarti 3 aja yang benar karena tidak sesuai dengan aturan cara permainannya. Kelompok 3 mendapatkan 3 bintang. Karena kelompok 4 dan kelompok 1 skornya sama, Ibu akan beri waktu 10 menit buat untuk menentukan itu pemenang. Tambahin. Kalau pen dan apa nih? Oke. Nyarinya di mana? Di sini. Kita yang lain hitung 10 detik, terus mereka menempel di sini. Cari kita mana yang masih? Kaki di sini. Yang lain hitung 1 sampai 10 ya. Belum. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita koreksi bersama di sini dan di sini. Di sini. Ini lambang silakan. Menjaga nama keluarga betul? Betul. Terus ini menghormati guru, apakah nomor 4 menghormati guru benar? Silakan Pak. Berarti pemenangnya kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Kalau sudah, Ibu akan memberikan hadiah untuk kelompok 4. Kelompok 4 silakan maju ke depan. Berbeda. Oke. Geser ke sini. Juga kalau potongan ya. Kita beri hadiah untuk kelompok kelompok 4 ini dipegang. Oke, silakan duduk di tepuk tangan kelompok 4. Oke. Sudah semua? Kalau sudah, silahkan LKM dan penilaiannya dikumpulkan ke depan.
peringatan 1 ya. Oke, karena permainan kita sudah selesai dan sudah ada pemenangnya, sekarang kita melanjutkan aktivitas selanjutnya, yaitu mengerjakan soal evaluasi. Di sini ada 5 soal evaluasi. Oke, nanti kalian sebutkan masing-masing dua jawaban ya. Nah, terus setelah mengerjakan selesai, kalian mengisi self assessment-nya. Jangan lupa diberi nama, nomor absen, dan kelas. Oke, bisa dilanjut? Bisa. Sekarang ibu berikan self evaluasinya. Apanya? Mau dikerjakan selama 3 menit? Waktunya 10 menit cukup. Cukup tidak? 20 menit. Kebanyakan. 15. Sekarang jam 8.50. 10 menit lagi istirahat. Kita istirahatnya jam 9.15. Mau berapa menit? 10 menit. 15 ya. Salah, itu diganti 2 semua. Soalnya diganti 2, menyebutkan 2 semua. Semua Semua nomor. Ya semua. Gimana? Gak boleh dong. Ingat gak boleh lihat itu. Peringatan berapa ya? Peringatan 2. Oke, waktunya dimulai dari sekarang. Rival, peringatan berapa? Rival kecil ya? Sudah. Sekarang berjalan. Waktunya berjalan. Ingat, tadi apa saja bisa dituliskan waktu kemarin itu. Kita kan bisa coba semua kok. Ingat. Masing-masing dua ya. Ini loh, keluarga ngikutin 2, sekolah ngikutin 2, masyarakat ngikutin 2. Itu. Nomor 1, ini sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu kita jajal. Oh
wis 1 jam piro? Kenapa? Iya, ini diganti sila keempat, jadi sila kelima. Nah, ini jadi sila keempat, sila kelima ya, mau? Ayo, orang jualan kayak jadi kamu masih ini soal itu sila pertama, sila kedua, sila ketiga, keempat. Ya ini kan kebalik. Sila kedua coba punya keluarga apa, terus sekolah apa, masyarakat apa. Terus yang di sini tuh titipkan contoh sila yang kedua, keempat tuh di keluarga apa, terus di sekolah apa. Ya. Terus ini yang kelima. Sila kelima. Hari-hari itu ketiga. Iya. Ini juga siapa kan sila kedua toh? Waktunya 38 menit lagi. Salah dong. Makanya harus diselesaikan semua. Jangan
Misal, kamu kurang waktu di dalam kasih. Menit 50 detik. Dua menit lagi. Satu menit 45 detik. Ya, tunggu yang belum capnya sudah diisi. Sudah semua? Belum.